Hai calon pengantin, selamat datang di media edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebersamaan, tapi juga tentang kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menjaga kesehatan sebelum menikah agar tercipta keluarga yang sehat dan bahagia. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Sebelum melangkah ke jenjang itu, calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya. Salah satunya dengan memahami hak-hak reproduksi. Apa saja hak tersebut? Pertama, hak untuk menentukan rencana memiliki anak, berapa dan kapan waktu yang diinginkan. Kedua, hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Ketiga, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan penghargaan tanpa paksaan. Semua ini penting agar hubungan suami istri berjalan sehat dan saling menghormati. Sebagai calon pengantin, penting bagi kita untuk mengenal organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Dengan memahami fungsinya, kita dapat lebih bijak menjaga kesehatan diri. Lalu, bagaimana dengan pemeriksaan pranikah? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pemeriksaan imunisasi TT atau tetanus toksoid. Kedua, pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah dan suhu tubuh. Ketiga, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Dan terakhir, pemeriksaan laboratorium meliputi darah, urin, serta tes tambahan sesuai kondisi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan calon pengantin siap secara fisik sebelum menikah dan merencanakan kehamilan. Selain pemeriksaan kesehatan, calon pengantin juga perlu menjaga gizi dan kebersihan diri. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan beragam. Biasakan perilaku hidup bersih, lakukan aktivitas fisik, dan jaga berat badan ideal. Untuk menjaga kesehatan reproduksi, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Bersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang, lalu keringkan agar tidak lembab. Gunakan pakaian dalam berbahan katun. Bagi perempuan, jaga kebersihan saat menstruasi dan hindari penggunaan cairan pembersih berlebihan. Bila mengalami keputihan, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Dan bagi laki-laki, pastikan sudah disunat ya. Tahukah kamu bahwa tidak semua usia aman untuk hamil? Perempuan yang layak hamil adalah mereka yang berusia antara 20 hingga 35 tahun, memiliki maksimal 3 anak, jarak antar kehamilan 2 tahun, dan memiliki indeks massa tubuh normal. Kehamilan sebaiknya direncanakan dengan matang. Program keluarga berencana membantu pasangan mengatur jarak kelahiran agar ibu dan bayi tetap sehat. Ada 2 metode KB, jangka pendek seperti pil, suntik, kondom, dan jangka panjang seperti implan, IUD, atau vasektomi. Calon pengantin juga perlu tahu penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesuburan. Di antaranya anemia dan kekurangan gizi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Hepatitis B dapat menular melalui hubungan seksual tidak aman, transfusi darah, atau jarum suntik bergantian. Diabetes mellitus dengan gejala sering pipis, lapar berlebihan, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Talasemia, kelainan darah yang bisa diturunkan ke janin. Infeksi menular seksual atau IMS dan HIV/AIDS yang dapat menyebabkan kemandulan atau menular ke bayi. Oleh karena itu, selalu jaga perilaku seksual yang aman dan setia pada pasangan. Agar tetap sehat, mari biasakan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya mudah. Lakukan aktivitas fisik setiap hari, konsumsi buah dan sayur, jangan merokok, hindari alkohol, jaga kebersihan lingkungan, gunakan jamban sehat, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Demikianlah informasi kesehatan bagi calon pengantin. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Ingat, generasi yang hebat lahir dari calon pengasuh yang sehat. Salam sehat dan selamat mempersiapkan diri menuju pernikahan yang berkualitas.